Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo tinjau stasiun Pasar Senen untuk memantau arus mudik Lebaran. Bagaimana hasil peninjauan hari ini, Pak? Pak, terkait dengan peninjauan. Ya semuanya, saya melihat semuanya rapi, terkelola dengan baik, sampai di atas kereta juga saya lihat juga rapi, baik, tidak ada yang berdesak-desakan, semuanya baik, di stasiun Pasar Senen semuanya baik. Saya melihat secara umum sedikit yang perlu penanganan lebih fokus, yaitu di Merak, utamanya yang berkaitan dengan yang naik sepeda motor Cindawan. Tapi tadi minta penjelasan ke Menteri Perhubungan, ya semuanya sudah dicarikan solusi. Tingkat kecelakaan di arus mudik masih lumayan tinggi, Pak. Mungkin ada imbauan atau langkah pemerintah? Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, saya kira tahun ini jauh lebih bagus. Saya nggak melihat ada antrian yang sangat terlalu panjang, atau yang di airport, atau di stasiun, atau di terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan, saya lihat nggak ada. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menggelar open house di Istana Negara. Pengen banget Pak, pengen banget silaturahmi sama Bapak Presiden. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran begitu. Wah, saya merinding, Mbak. Deg-degan saya. Pertama kali saya ketemu sama Bapak Presiden. Udah ketemu sama Pak Jokowi, udah salaman. Nah, tadi sempat ngobrol atau nanya sesuatu? Enggak sempat, soalnya kita mesti karena banyak antrian, jadi ya kita langsung gitu. Kami udah senang banget ketemu Pak Jokowi. Saya baru ketemu dan cium tangan sama Bapak tadi. Saya sedih dan terharu sekali, Bapak. Terima kasih untuk pengabdian Bapak selama ini untuk bangsa dan negara Indonesia. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 8 April 2024, Presiden Joko Widodo meninjau arus mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Presiden melihat secara langsung kesiapan infrastruktur serta manajemen pelaksanaan mudik yang terpantau baik. Presiden menyebutkan semuanya rapi terkelola dengan baik, sampai di atas kereta juga terlihat rapi, tidak ada yang berdesak-desakan. Bagaimana hasil peninjauan hari ini, Pak? Pak, terkait dengan peninjauan. Ya semuanya, saya melihat semuanya rapi, terkelola dengan baik, sampai di atas kereta juga saya lihat juga rapi, baik, tidak ada yang berdesak-desakan, semuanya baik, di stasiun Pasar Senen semuanya baik. Saya melihat secara umum sedikit yang perlu penanganan lebih fokus, yaitu di Merak, utamanya yang berkaitan dengan yang naik sepeda motor Cindawan. Tapi tadi minta penjelasan ke Menteri Perhubungan, ya semuanya sudah dicarikan solusi. Tingkat kecelakaan di arus mudik masih lumayan tinggi, Pak. Mungkin ada imbauan atau langkah pemerintah? Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, saya kira tahun ini jauh lebih bagus. Saya nggak melihat ada antrian yang sangat terlalu panjang, atau yang di airport, atau di stasiun, atau di terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan, saya lihat nggak ada.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah titik tertentu yang masih membutuhkan penanganan lebih fokus, khususnya di Merak terkait dengan arus kendaraan bermotor di Pelabuhan Ciwandan. Namun Presiden menegaskan bahwa pihak Kementerian Perhubungan Kemenhub telah mencarikan solusi terkait hal tersebut. Selasa 9 April 2024, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Kabinet memberikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam di seluruh Indonesia. Presiden dan Ibu Negara juga menyampaikan doa dan harapannya untuk seluruh umat Islam di tanah air. Keduanya berharap agar Idul Fitri dapat menjadikan momentum untuk saling memaafkan dan juga bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ibu Negara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai, yang bersatu padu membangun Indonesia. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan dan sedang mudik, selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga besar. Saya berharap perjalanan lancar dan selamat. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahannya dan senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden juga menyampaikan pesan kepada masyarakat yang sedang dan akan melakukan mudik lebaran. Presiden berharap agar perjalanan masyarakat dalam mudik lebaran kali ini diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Rabu 10 April 2024, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal di Jakarta. Presiden Joko Widodo tampak hadir mengenakan baju koko berwarna putih dan Ibu Iriana mengenakan pakaian muslim berwarna putih. Sementara itu pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal dilaksanakan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, yakni Husni Ismail. Sementara Kiai Haji Abdul A'la Bashir bertindak sebagai khotib menyampaikan khotbah yang bertemakan memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam khotbahnya, khotib mengajak untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum strategis untuk mengaktualisasi rasa syukur ke dalam program dan aksi nyata. Selain itu, khotib mendorong untuk meraih keberhasilan secara berkelanjutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari keagungan Allah, di mana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak di tengah-tengah kita demikian terang menderang. Kemahabesaran Allah benar-benar hadir selama bulan Ramadan yang baru kita lalui dan mencapai puncaknya pada Hari Raya Idul Fitri ini. Salah satu manifestasi keagungan Allah adalah terbukanya pintu ampunan selebar-lebarnya selama bulan Ramadan bagi umat Islam yang mau mengambil kesempatan tersebut. Puncak kemahabesaran Allah kian transparan pada Hari Raya Idul Fitri ini melalui janji Allah kepada umat Islam untuk memusisikan umat Islam sebagai manusia yang baru lahir, sebagai manusia yang kembali kepada fitrah. Tentunya janji ini berlaku bagi mereka yang berhasil melaksanakan puasa sesuai perintah Allah dan berdampak konkret pada kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i menjelaskan senyatanya mengenai hal ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha farada siyama Ramadhana wa sanantu lakum qiyamah. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh." Rawahun Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan bagi umat Islam. Sejalan dengan itu, aku, kata Rasulullah, sangat menganjurkan sebagai sunnah bagi kamu semua umat Islam untuk beribadah dengan intens di bulan itu. Siapapun yang telah berpuasa
dan melaksanakan ibadah berdasarkan keimanan yang kokoh dan mengharap kerelaan Allah, maka ia akan lepas dari segala dosanya laksana bayi saat ibunya melahirkan. Hadis ini menunjukkan keterkaitan antara makna Idul Fitri dengan fitrah, asal kejadian manusia yang bersih dan suci dari segala dosa. Setiap muslim yang telah menyempurnakan ibadah puasanya secara formal substantif dan secara lahir batin, maka pada hari Idul Fitri ini ia hadir sebagai manusia yang kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah merupakan salah satu karunia Allah yang sangat berharga. Salah satu indikasinya adalah menguatnya integritas kepribadian. Kita dapat mengembangkan budi pekerti baik dan perilaku luhur pada satu sisi, dan mengendalikan hawa nafsu, emosi negatif, dan perilaku jelek pada sisi yang lain. Selesai menunaikan sholat Idul Fitri sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana kembali ke Kompleks Istana Kepresidenan untuk selanjutnya bersilaturahmi bersama para pejabat negara dan juga masyarakat. Rabu 10 April 2024, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi bersilaturahmi bersama Wakil Presiden Maruf Amin dan Ibu Wuri Maruf Amin, serta para kepala lembaga, Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Duta Besar dalam momentum Idul Fitri 1445 Hijriah. Acara gelar geria yang dilakukan di Istana Negara Jakarta tersebut menjadi ajang untuk merenungkan nilai-nilai sosial, kebersamaan, dan harapan bagi bangsa Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan perasaan senangnya atas sambutan luar biasa dari masyarakat. Antusiasme terlihat dari antrean panjang masyarakat saat menunggu giliran bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menyampaikan rasa syukur atas kegiatan gelar geria di Istana Negara tahun ini. Dengan adanya kegiatan tersebut, kesempatan untuk merayakan Idul Fitri dengan Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo terbuka lebar. Alhamdulillah, dengan open house, Bapak Presiden juga memberi kesempatan baik kepada kita semuanya yang bekerja langsung dengan seluruh para menteri, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Presiden dan Ibu Iriana, dan kemudian juga bisa memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bisa menyampaikan dan merayakan Idul Fitri di Istana Negara ini. Acara gelar geria tersebut juga diramaikan dengan menu khas Lebaran seperti ketupat yang menjadi bagian tradisi dalam merayakan hari yang penuh berkah ini. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.